Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kembali lagi bersama saya Arif di sini. Di video kali ini kita akan mengkomparasi dua gamepad flagship dari FlyDigi, yaitu FlyDigi Apex 4 dan juga FlyDigi Apex 5, guys. Kira-kira apakah terjadi peningkatan yang sangat signifikan atau tidak? Kita coba cari tahu bareng-bareng ya, guys ya. Oke, tapi sebelum kita bahas kedua gamepad ini, alangkah lebih baiknya kalian subscribe dulu channel ini supaya channel ini semakin berkembang ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja coba bandingkan kedua gamepad ini, kira-kira mana ya yang lebih bagus ya. Apakah cukup dengan Apex 4 atau kita harus punya Apex 5 ini cuy. Oke, ini dia barangnya FlyDigi Apex 4 dan juga FlyDigi Apex 5 cuy, beserta charging docknya ya. Nah, buat kalian yang belum tahu FlyDigi itu brand dari mana sih Bang? Nah, jadi FlyDigi itu merupakan brand yang berasal dari Cina dan mereka itu sudah berdiri sejak tahun 2008 cuy. Fokus mereka itu ada di peripheral gaming dan bukan cuman gamepad aja cuy. Kalau kalian lihat di video saya sebelumnya, saya juga sudah pernah ngebahas cooler HP yaitu B8X dan juga cooler laptop yaitu BS2 Pro cuy. Bayangin ya, jadi brand ini hanya fokus pada peripheral gaming. Jadi kalau produk-produknya itu sudah dipastikan mereka sangat niat banget ya untuk ngebuatnya. Contohnya aja seperti FlyDigi Apex 4 dan juga FlyDigi Apex 5 ini cuy. Untuk pembahasan kita pada kedua gamepad ini ya paling kita coba bahas perbedaan desain, kemudian fitur-fiturnya, kemudian kita juga cek nanti ya di gamepad lah dan juga gamepad tester apakah ada perbedaan yang signifikan dari kedua gamepad ini. Apakah kalian perlu upgrade ke Apex 5 atau hanya perlu Apex 4 aja udah cukup cuy. Tapi kalau misalkan belum punya keduanya gimana Bang? Apakah harus beli Apex 4 aja atau Apex 5? Nah, nanti kita coba bahas dan kita kasih kesimpulan supaya kalian tidak bingung mau beli yang mana ya guys ya. Tapi setahu saya untuk Apex 4 ini masih belum di restock dan cuman ada Apex 5 ya di official store-nya. Ya semoga aja nanti dalam waktu dekat ada lagi Apex 4-nya. Jadi kalian yang tertarik sama Apex 4 bisa beli barangnya ya guys ya. Yang pertama, untuk build quality dari kedua gamepad ini sama-sama sangat baik. Saya sangat percaya dengan produk FlyDigi ya, karena saya pertama kali punya produk FlyDigi itu adalah yang Apex 4 ini cuy. Apex 4 ini saya beli sendiri, bukan endorse ya. Jadi kalaupun saya melebih-lebihkan itu ya karena saya menilainya secara objektif yang saya lihat. Tapi walaupun semua penilaian itu sifatnya subjektif, ya kalian bisa lihat sendiri aja ya kalau Apex 4 ini memang tidak banyak kekurangannya. Ya kekurangannya sih rata-rata orang bilangnya ini gamepad yang harganya mahal. Tapi ya kalau bicara mahal itu relatif ya guys ya. Karena ada beberapa orang yang sanggup beli dan itu berarti tidak masalah ya kan. Untuk build quality dari kedua gamepad ini sendiri saya rasa sih sangat baik ya. Mulai dari bahan putihnya yang sangat bagus karena tidak mudah menguning cuy. Ini saya sudah hampir 7 bulan pakai Apex 4 dan warnanya masih sama seperti yang baru ya. Nah kalian perhatiin aja apakah ada perbedaan nih. FlyDigi ini biasanya mengeluarkan produk itu identik dengan warna putih dan biasanya yang warna-warna lain itu collab dengan beberapa film atau game ya guys ya. Sampai sekarang pun Apex 4 saya ini tombol-tombolnya masih berfungsi dengan baik. Analog, triggernya juga masih berfungsi, semuanya masih berfungsi dengan baik. Walaupun ini gamepad saya gunakan sehari-hari tiap main game ya, jadi daily driver saya. Tapi karena sudah ada Apex 5, jadi sekarang makainya gantian cuy. Kalau bosan Apex 4 saya pakai Apex 5 nya. Di Apex 5 nya pun juga build quality-nya bagus, kokoh, solid, kemudian moldingannya sangat rapi ya guys ya. Jadi tidak ada yang perlu kita perdebatkan masalah build quality dari produk-produk FlyDigi. Apalagi analog, kemudian trigger, tombol-tombolnya ini saya sudah jamin awet karena saya sudah pakai ini ya lebih dari 5 bulanan ya, sudah jalan 7 bulan karena saya belinya di bulan April cuy. Untuk desainnya dari kedua gamepad ini menurut saya pribadi FlyDigi Apex 5 ini merupakan versi penyempurnaan dari FlyDigi Apex 4 yang dimana di Apex 5 itu dibuat lebih modern, kemudian lebih minimalis, simple dan juga ergonomis.
semua peletakan tombol-tombolnya itu difikirkan oleh FlyDigi ya, seperti contohnya penambahan tombol makro yang ada di depan sini. Ini letaknya ini sangat pas ya, ditekan di jari tengah bisa, kemudian di jari telunjuk bisa, kemudian di bagian belakang sini ada back pedal, kemudian tombol makro 2 ini yang posisinya pun sangat nyaman guys. Nah, kalian bisa gunakan jari tengah, jari manis ataupun kelingking, itu terserah kalian aja. Kalian biasanya pakai jari apa ya buat pedal ya? Kalau saya sendiri sih pakai jari manis biasanya. Nah, cuman yang menjadi perhatian saya tuh peletakan tombol yang ada di sini cuy. Agak sulit dijangkau oleh jempol ya. Jadi kalau misalkan kita lagi main game begini kan, asik-asik begini, tiba-tiba kita harus menggunakan tombol turbo misalkan, ya kita jempolnya agak jauh nih, harus ke sini. Nah, seperti itu. Ya walaupun itu bisa kita atur nantinya menggunakan tombol makro ya, misalkan kita butuh tombol turbo di A misalkan. Ya kita bisa atur di makro yang ini misalkan jadi tombol A, kemudian kita atur aja di software menjadi turbo A, ini juga bisa cuy. Ya sebenarnya itu bisa diakalin ya. Jadi tidak begitu masalah sih menurut saya. Kemudian untuk tombol home ini sudah dirubah, yang awalnya di Apex 4 itu ada di sini. Sekarang di Apex 5 itu ditaruh di logonya. Jadi ini jadi bermanfaat ya. Jadi bukan cuman logo doang seperti di Apex 4, tapi di Apex 5 ini sudah jadi tombol home cuy. Kemudian untuk di bagian start select, kalau di sini masih ada tulisannya nih, start dan juga select. Kalau di Apex 5 itu dibuat lebih simpel, hanya menggunakan simbolnya aja ya. Simbolnya start itu begini ya. Saya juga nggak pernah merhatiin sih cuy. Tapi ya ini simbol kan pastinya ya. Nah terus yang di bagian sini tadi itu jadi tombol function dan juga tombol turbo. Kalau di Apex 4 ini jadi tombol home dan tombol function. Jadi belum ada tombol turbonya cuy. Lanjut di bagian face button ini saya rasa sih sama aja ya. Tapi kalau untuk micro switch-nya saya juga kurang tahu apakah ini masih menggunakan bahan yang sama atau enggak. Coba kita dengerin aja cuy. Kemudian untuk bagian bumper juga masih sama, enak ditekan di mana aja. Di Apex 5 pun juga sama cuy. Yang menjadi perbedaan itu bagian tekstur gripnya ya. Di bagian Apex 5 ini itu lebih banyak dan lebih lebar dibanding yang Apex 4 cuy. Ya, Apex 4, yang ini Apex 5. Di bagian D-pad dari kedua gamepad ini bentuknya sudah berbeda cuy, tapi sama-sama menggunakan micro switch ya, atau mechanical switch. Bunyinya sih agak beda ya, saya nggak tahu juga sih pastinya apakah dia menggunakan switch yang sama atau switch yang beda. Tapi kalau dari desainnya ini untuk Apex 4 dia bentuknya bulat walaupun dia sudah equase. Kalau di Apex 5 itu bentuknya kotak tapi rounded atau membulat. Dan saya lebih suka desain dari si Apex 5 ini cuy. Terus nanti kalau ada pertanyaan apakah bisa di pad Apex 4 ditukar di Apex 5, jawabannya tidak bisa ya guys ya. Karena di Apex 4 itu bentuk dari di padnya di bagian bawah itu membulat seperti ini, sedangkan kalau di Apex 5 itu bentuknya kotak cuy. Nah beda kan. Terus kalau kalian bosan atau tidak suka dengan bentuk di padnya Apex 5 ini, kalian bisa beli aksesorisnya di official store FlyDigi. Saya ada beli ini. Nah, ini adalah hardcase untuk tempatnya si Apex 5 maupun Apex 4. Tapi di bagian dalamnya itu terdapat beberapa jenis thumbstick. Nih mulai dari yang pendek, kemudian dia nimbul begini. Kemudian ada yang tenggelam modelnya tapi memanjang. Susah banget diambilnya. Nah panjang banget kan. Jadi tinggal disesuaikan aja sama preferensi kalian. Dan model D-padnya ada dua nih.
Kalau saya suka yang ini, saya sudah coba dan saya cocok sama model yang ini daripada yang ini. Tapi karena saya pengen default aja, jadi pakai yang ini aja cuy. Tapi kalau kalian bosan, kalian bisa beli produknya ini. Nanti saya sertakan di kolom deskripsi ya guys ya, seperti biasa. Oke, gitu aja ya untuk pembahasan di desain di pad. Kita lanjut ke analognya cuy, atau joysticknya. Nah, ini sambil ngobrol aja. Untuk desain dari si analog itu modelnya sih sama aja, mirip. Ini kalau diperhatiin, karena mereka menggunakan teknologi yang sama, yaitu sudah ada namanya cuy, saya lupa namanya itu, kalau nggak salah force flag alloy joystick ya, namanya force flag alloy joystick. Dan ini merupakan joystick atau analog yang bisa disesuaikan tensionnya atau kekencangannya. Kalau di Apex 5 dia sudah di-upgrade dari seri yang Apex 4. Kalau di Apex 5 ini mulai dari 30 GeForce sampai dengan 100 GeForce. Kalian bisa puter tuh, minimalnya di 30, maksimalnya di 100. Kalau yang di Apex 4 sih saya belum tahu, karena belum ada informasi yang pasti di Apex 4 ini dia minimalnya berapa dan maksimalnya berapa. Tapi yang di Apex 5 ini sudah upgrade yang jelas dari seri terdahulunya. Kemudian kita lanjut ke bagian ini, interactive screen ya. Kalau di interactive screen-nya Apex 4 itu masih sangat jadul ya. Sedangkan di Apex 5 itu sudah sangat modern karena dia ditingkatkan FPS-nya. Jadi membuat gambarnya itu menjadi lebih smooth pergerakannya dan lebih keren cuy. Nah, kalau kalian tidak percaya, kita coba ya. Pertama Apex 4 dulu. Nah, kalian lihat ya, kalian perhatiin. Gambarnya itu cenderung pelan dan sedikit agak patah-patah gitu. Sedangkan di Apex 5 kalian lihat, nah gambarnya kenceng, kemudian stabil dan lebih smooth ya pergerakannya. Untuk perbandingannya nih kalian bisa lihat sendiri. Nah, bandingin aja. Oke, jelas ya perbandingannya ya. Jadi memang bener-bener di-upgrade untuk interactive screen dari Apex 4 ke Apex 5 cuy. Kita lanjut ke bagian triggernya. Untuk trigger dari kedua gamepad ini desainnya berbeda ya. Kalau diperhatiin untuk Apex 4 itu dari warnanya dulu nih. Warnanya dia menggunakan full warna biru, tapi dia tembus pandang. Sedangkan kalau yang Apex 5 dia warnanya clear, kemudian ada aksen biru di bagian dalam, dan ini membuat kesannya tuh menjadi keren banget. Untuk namanya sendiri itu juga sudah berbeda ya. Kalau di Apex 4 itu kalau nggak salah namanya masih Adaptive Trigger, sedangkan kalau di Apex 5 itu namanya sudah menjadi Force Adapt. Tapi intinya sama, teknologinya tetap sama. Dan kalau pengalaman saya menggunakan Apex 4 dan Apex 5, rasanya itu lebih nendang di Apex 5 cuy dibanding di Apex 4. Walaupun saya sudah setting sedemikian rupa supaya sama, tapi emang nggak bisa disamakan rasa dari si Apex 5. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Nah, di depan ini kalian lihat di Apex 4 itu sudah ada phone holdernya, tetapi di Apex 5 phone holdernya dihilangkan. Nah, nggak ada. Mereka pinter banget meletakkan phone holder itu di bagian sini. Awalnya sih saya emang ragu ya, tapi karena sudah ada aksesorisnya dijual, jadi saya yakin ini tempat untuk phone holder. Dan saya lihat di beberapa reviewer lain juga sudah ada yang punya phone holdernya, dan itu dipasang sangat ngefit banget guys. Desainnya sangat pas banget dengan shape dari si gamepad ini. Cakep banget. Oke, kemudian di bagian leg panel nih, kalau kalian perhatiin leg panelnya Apex 4 dia bentuknya kotak dan sedikit butuh effort karena saya harus nyungkil dulu nih, dicungkil dulu baru bisa kebuka. Sedangkan di Apex 5 leg panelnya ini tinggal di slide aja guys, slide kayak gitu, kalian sudah bisa ngelepas. Terus di bagian mana lagi ya? Oh, makro cuy. Di Apex 4 tidak ada makro bagian depan, tapi di Apex 5 sudah ada tambahan makro bagian depan. Di bagian belakangnya sama-sama punya 4 makro, tapi di Apex 5 itu dijadikan pedal ya di bagian bawahnya.
Nah, ini juga detachable atau bisa dilepas pasang, dan ini sangat jenius sekali. Yang terakhir kita coba bahas bagian gripnya nih. Nah, untuk grip dari Apex 4 itu terlihat lebih halus patternnya, sedangkan di Apex 5 itu lebih kecil-kecil dan kasar ya guys ya. Terus di bagian Apex 4 itu full sampai sini nih. Kalau di Apex 5 sudah dikurangin, mungkin ya karena adanya tambahan back pedal ini. Dan sekarang kita coba timbang bobot dari kedua gamepad kita ya. Yang pertama di Apex 4 kita lihat berapa beratnya cuy. Untuk Apex 4 beratnya di angka 327,8 gram. Sedangkan untuk Apex 5-nya itu ada di angka 337,7 gram. Jadi selisih sedikit aja dari si Apex 4, tapi bobotnya emang lebih berat si Apex 5 cuy. Yang berikutnya terdapat upgrade pada dongle-nya ya. Untuk USB dongle FlyDigi Apex 5 itu bentuknya berbeda dari yang Apex 4 cuy. Kalau yang Apex 4 ini modelnya persis seperti yang ada di Dunfox dan juga di Direwolf 3. Nah, sedangkan di Apex 5 ini bentuknya udah mantep nih. Shape-nya pun dia ngikutin bentuk dari charging dock-nya. Ini dia charging dock-nya. Kalau kalian tertarik dengan charging dock ini, charging dock 2 Pro, kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Nah, ini bentuknya ini ngefit banget ya sama charging dock-nya. Tuh, kalau kalian lihat shape-nya itu pas banget. Ditaruh itu clean ya, jadinya clean look gitu. Kalau kalian suka yang clean-clean itu pasti lebih memilih Apex 5 guys. Lanjut kita coba cek aplikasinya atau softwarenya. Jadi untuk FlyDigi Apex 4 itu menggunakan FlyDigi Space Station 3.0 ya, atau yang versi ketiga. Sedangkan untuk yang Apex 5 kalian menggunakan aplikasi atau software FlyDigi Space Station 4.0 atau yang versi keempat. Kita coba lihat dulu yang di Apex 4. Seperti ini cuy modelnya. Dia tidak bisa full screen ya. Jadi cuma mentok begini doang, nggak bisa digedein juga. Untuk interface-nya sendiri ini cukup mudah dipahami. Di sini ada konfigurasi yang bisa kalian atur ya. Kalau saya buat 4 di sini reguler, shooting, fighting dan juga racing. Jadi kalau udah setelan racing, ya otomatis nih nanti bakal di mode racing. Ini berat nih. Kalau saya tekan berat nih. Tapi kalau misalkan saya coba di mode shooting, ini saya buat dia recoil. Nah, kalau di fighting ini saya trigger lock. Nah, ini saya bikin trigger lock. Oke, kemudian di sini ada pilihan button yang bisa kalian customisasi untuk joysticknya. Nah, di sini perbedaannya adalah di Apex 4 itu tidak bisa diubah circularity-nya. Jadi kalau kita lihat untuk Apex 4 itu bisanya nanti kalian menggunakan yang modenya rectangle ya, atau yang pinwheel, jadi kotak bentuknya, nggak bisa dibuat menjadi circle. Kemudian ada pengaturan gyro, trigger, di sini sama, ada general, racing, recoil, sniper, trigger lock dan juga vibration. Untuk di generalnya ini bisa ngatur lampu LED dan juga getarannya. Oke, kita coba tes getarannya dulu cuy. Nah, saya coba di reguler aja. Oke, ini setelan reguler saya. Kita coba tes gripnya, getarannya. Intensitasnya ada di 100% ya. Kita tes. Oke, seperti itu untuk getaran dari Apex 4. Kita coba nanti bandingin sama Apex 5 ya. Tapi kita lanjut dulu untuk softwarenya. Ini di sini ada pengaturan adaptive trigger yang bisa kalian gunakan di beberapa game ya yang biasa orang mainkan nih. Ya cukup banyak sih, sudah cukup sih menurut saya. Ini rata-rata game yang dimainin, tapi tidak sebanyak di Apex 5 cuy. Apex 5 lebih banyak lagi nih. Tinggal kalian on kan aja, pilih gamenya. Untuk screen settingnya ini pilihannya lebih sedikit, tapi bisa kalian cari lagi nih. Tapi tetap lebih banyak di Apex 5 guys ya.
Kemudian ini untuk pengetesannya. Pengetesannya bentuknya dia tidak bulat rata tuh ya. Polling rate ada di 1000 Hz, tapi nanti kita coba tes latensinya di gamepad lah. Oke, sekarang di Apex 5 kita coba buka FlyDigi Space Station 4.0 nya. Untuk interface-nya seperti ini cuy. Ini ada update sepertinya. Kita coba update dulu. Sekarang kita coba nyalakan gamepadnya. Oke, terbaca. Nah, ini untuk tampilan FlyDigi Space Station 4.0 lebih keren ya, lebih modern, dan ini bisa di maximize. Nah, ini ada charging dock 2 Pro juga yang bisa kalian konekkan untuk mengkustomisasi gambar yang ada pada layarnya cuy. Ini Apex 5, di sini koneksi dan ini baterai. Oke, kita pilih. Untuk interface-nya mirip-mirip aja sama yang Apex 4 ya. Tidak begitu banyak perubahan, hanya saja warnanya dibuat menjadi full hitam, ada aksen birunya di sini. Mudah dipahami juga. Kemudian di sini ada beberapa konfigurasi sama saya buatnya seperti di Apex 4. Itu saya buat regular, shooting, racing, dan juga fighting cuy. Terus di sini common bisa di setting, joystick, gyro, trigger. Nah, di sini yang membedakan adalah di bagian joysticknya ya. Dia ada yang rectangle dan ada yang circle. Kalau di rectangle dia jadi kotak, kalau circle dia menjadi bulat. Jadi cukup bagus di Apex 5 karena sudah ada update terbaru dari sebelumnya yang hanya tipe rectangle di bagian circularity algoritmanya cuy. Oke, kurang lebihnya sama, gyro bisa diatur, trigger juga sama, ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk bagian adaptive trigger nih kalian bisa lihat ya lebih banyak ya gamenya. Jadi bisa kalian manfaatkan aja fitur-fitur yang ada pada Apex 5. Oke, mungkin gitu aja ya untuk pembahasan di software. Kita coba getarannya dulu cuy, untuk membedakan antara yang Apex 5 dengan Apex 4. Oke, ini saya coba di mode reguler aja. Kemudian kita ke vibration ini. Di sini kalian lihat 100% nya sama ya. Kita coba tes vibrationnya. Oh, lebih membal kan? Kalau kalian bisa ngelihat di video sebelumnya, untuk Apex 4 itu agak lebih halus, tapi di Apex 5 lebih nendang, membal ya. Jadi lebih imersif di tangan, itu memang benar-benar kerasa cuy. Nah, ternyata FlyDigi Apex 4 itu sudah support di FlyDigi Space Station 4.0 setelah saya update ya guys ya. Jadi ini bisa kalian gunakan juga. Wow, ternyata tampilannya sama ya, jadi lebih simple. Ini untuk configuration bisa kalian rename aja, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ini biasanya saya buat regular, racing, shooting, dan juga fighting. Dan untuk settingannya masih nggak berubah ya dari settingan saya yang ada di FlyDigi Space Station 3.0. Kemudian kita coba cek di joysticknya apakah ada perubahan. Untuk joystick tidak ada perubahan ya, dia masih sama, nggak bisa dirubah antara circularity circle dan juga yang rectangle. Jadi tetap modenya ada di rectangle cuy. Berikutnya kita coba pengetesan sintetis di gamepad lah. Ini kita coba di FlyDigi Apex 5 dulu cuy. Kita cek untuk polling rate-nya dapat berapa. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini polling rate-nya perfecto cuy. Semuanya 1000, 1100, 11110. Nah, bayangin ya. Ya, nilai sendiri aja lah. Ini untuk Apex 5. Sekarang kita coba di Apex 4 ya guys ya. Oke, kita tes di gamepad lah untuk Apex 4. Sini dia terbaca Xbox 360 controller ya, enggak kayak Apex 5, dia terdata cuy. Oke, kita coba tes latensinya, kita lihat. Ini bener-bener udah perfect banget. Di Apex 4 sudah perfect,
di Apex 5-nya lebih perfect lagi guys. Ya kalian lihat sendiri aja ya untuk hasilnya di rata-ratanya di 1000 Hz, polling rate average-nya di 999,99 Hz, stabilnya tetap sama di 100%, latensi minimalnya di 1 milisecond, rata-rata latensinya di 1 milisecond, jitternya juga di 0 ya, maksimumnya di 1,01. Kesimpulan dari video kali ini, komparasi antara FlyDigi Apex 4 dan juga FlyDigi Apex 5 ya guys ya. Kalau menurut penilaian saya pribadi secara subjektif lah ya, karena ini dari saya pribadi, bukan dari semua orang, tapi saya mencoba untuk tetap objektif cuy. Untuk komparasi antara Apex 4 dan juga Apex 5, menurut saya sih peningkatannya itu sangat signifikan sekali ya. Semua kekurangan yang ada pada Apex 4 itu semua sudah diperbaiki dan semuanya itu sudah ada di Apex 5 guys. Jadi kalian tidak perlu lagi membeli Apex 4 kalau ada uang, langsung aja beli Apex 5 ya, karena semua kekurangan yang ada pada Apex 4 ini sudah ditampung semua dan sudah diperbaiki FlyDigi di Apex 5. Kalau misalkan kita buat istilah seperti buah mangga, Apex 4 ini seperti mangga yang masih diperam tapi kita paksa makan tuh. Jadi kesannya itu masih kurang maksimal walaupun nyaman ya. Kita kasih sambal, kita rujak itu tetap nyaman ya kan. Tapi tidak senyaman yang matang ya guys ya. Di Apex 5 ini adalah mangga yang matang dan memang sudah siap dikonsumsi. Ini semua sudah full fitur, kalian sudah bakal dimanjakan sekali ya oleh FlyDigi Apex 5 ini cuy. Tapi kalau misalkan kalian belum punya Apex 4 dan juga Apex 5, saran saya ya kalian beli aja Apex 5. Karena semua fiturnya sudah lengkap dan sudah tidak perlu kalian pusing-pusing lagi tentang kekurangan-kekurangannya. Sedangkan kalau kalian yang sudah punya Apex 4, ini balik ke kebutuhan sih ya. Kalau di gaming kalian itu kalian rasa sudah cukup menggunakan Apex 4 saja, saya rasa sih kalian juga tidak perlu menggunakan Apex 5 karena Apex 4 ini sudah sangat cukup ya. Di kelasnya pun ini juga sudah mantep banget, udah overkill banget sih. Tapi kalau ada dana lebih ya kalian bisa upgrade lah ke Apex 5. Terus kalau kalian bingung mau pilih yang mana, kalau saya pribadi di posisi kalian dan saya punya uang yang adanya cuman cukup beli Apex 4, saya lebih baik bersabar guys. Saya bersabar dan saya lebih pilih beli Apex 5. Karena ini sudah benar-benar matang banget, semuanya tidak ada kekurangan menurut saya, dan kalian bisa mendapatkan pengalaman bermain game dengan sangat berbeda dari gamepad-gamepad yang ada di pasaran sih. Oke ya, mungkin cuman itu aja sih pembahasan kita antara komparasi FlyDigi Apex 4 dan juga Apex 5. Apabila ada kekurangan kalian coba tambahkan aja cuy di kolom komentar, kita diskusi secara sehat aja ya. Dan kalian silahkan sharing pengalaman kalian tentang Apex 4 atau Apex 5. Kita coba bahas di kolom komentar. Untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak cuy, karena ini durasinya cukup panjang ya, karena memang banyak banget fitur-fiturnya dan saya juga harus mencoba tetap objektif walaupun semua penilaian saya sifatnya subjektif ya. Oke, apabila saya ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian para netizen Indonesia ya guys ya. Dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. See you on next video cuy. Bye bye. Gamepad of the year 2025. Nice. Apex 5.